Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahmatullah, Bapak Ibu semua yang Allah muliakan. Semoga Allah hadirkan keberkahan untuk kita semua di pagi hari ini. Nabi itu mengatakan, man sholal fardhaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat di dua dingin ini sholat subuh dan sholat asar berjamaah, janji Nabi itu Allah akan berikan keindahan surga. Nah, semoga termasuk kita yang kelak nanti diberikan keindahan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semua yang oleh Allah, di subuh kali ini mungkin ini silaturahim pertama saya dengan jamaah Al-Barokah. Saya hanya berharap hadirin semoga bukan hanya dikumpulkan kelak di masjid ini, tapi Allah kumpulkan kelak juga nanti kita semua di surga Allah. Amin. Allah itu sampaikan di dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Nanti di hari kiamat itu ada orang-orang yang saling mencaci maki, Pak, saling bertengkar, berselisih. Karena ternyata bersahabat berteman ketika di dunia itu bukan karena ketaatan kepada Allah, tapi karena sama-sama bermaksiat. Nanti bertengkar di hari kiamat. Tapi kata Allah, illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang Allah pertemukan ketika di dunia. Bapak Ibu semua punya tetangga sama-sama aktif di Masjid Al-Barokah, Pak. Mengaktifkan, memakmurkan masjid, menghidupkan ketaatan kepada Allah, sama-sama bersujud kepada Allah. Nanti itu di hari kiamat Allah akan barengkan lagi insya Allah. Ini sampai ditanya, kalau kata Imam Al-Baghawi itu, orang-orang yang ketika di dunia, ketika dalam ketaatan, di hari kiamat itu dipanggil. Kata Allah, menurut kalian seperti apa teman, sahabat, tetangga kalian itu? Maka nanti kita akan mengatakan, nikmas sahib, nikmas sahib. Ya Allah, Engkau berikan sebaik-baiknya sahabat ketika di dunia karena sama-sama beriman taat kepada Allah, dan Engkau berikan sebaik-baiknya sahabat, teman, tetangga di surga. Baik, hadirin khatiman rahimakumullah, di pagi hari ini saya akan menyampaikan bahasa ini. Pak, saya diminta oleh DKM untuk menyampaikan bahasa ini. Sebenarnya minggu yang lalu sudah saya sampaikan di Al-Mu'awanah. Jadi beberapa jemaah mungkin yang ikut kajian minggu yang lalu di Ahad subuh mungkin sudah menerima materi ini. Saya harap ini penguatan saja. Ini beberapa ini Pak Haji Sadar waktu hadir juga kebetulan kajian di Masjid Al-Mu'awanah. Bahasan ini Bapak Ibu semua, ini hanya salah satu tulisan saya. Kebetulan saya masih studi di Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Akhir bulan ini pun saya akan ke Jawa Timur lagi, Pak, melanjutkan studi S2 di jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Nah, di semester yang lalu dari 6 mata kuliah, satu mata kuliah saya menulis tentang ini, adik. Di bawah bimbingan sekarang mau profesor beliau, Profesor Dr. Nur Hadi Ihsan. Bapak Ibu mungkin kalau ingat dulu Zakir Naik, pemikir Islam dari India, pernah berkunjung ke Gontor. Nah, dulu yang menerjemahkan beliau di podium itu di beliau, Dr. Nur Hadi Ihsan. Nah, saya di bawah bimbingan beliau, saya menulis tentang ini, hadirin. Konsep pemimpin ideal di dalam Islam. Sebenarnya tulisan saya itu pemikiran politik Ibnu Taimiyah tentang kepemimpinan dan relevansinya terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia. Ini Bapak Ibu semua yang senang baca-baca, apalagi baca-baca tentang jurnal-jurnal ilmiah, nanti DKM mintalah saya kirimkan tulisannya. Saya sedang kirimkan tulisan ini ke jurnal politik profetik di IAIN di Makassar. Nah, dan alhamdulillah sudah diterima, tinggal semoga bisa terbit nanti di bulan Juni dan bulan Juli. Nah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah,
kajian-kajian seperti ini hari ini sangat penting semua, sangat penting sekali. Mengapa? Bagaimana hari ini umat Islam itu harus memandang Islam itu bukan hanya sebatas ritual ibadah semata, tapi bagaimana anak-anak muda hari ini bisa menggali konsep-konsep peradaban dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hari ini harus jadi cara pandang agama itu. Ini saya mengajak kepada siapapun lah, anak-anak muda yang masih semangat belajar, apalagi yang senang untuk mempelajari ulum syariah, atau anak-anak muda yang memang dia bergelut di bidangnya masing-masing. Mungkin ada yang bergelut di bidang teknologi, sains, budaya, sosial, politik, ekonomi. Bagi seorang muslim, Islam itu bukan hanya sebatas tadi, ritual ibadah. Tapi bagaimana hari ini Islam itu bisa menghadirkan konsep-konsep politik, konsep-konsep ekonomi, konsep-konsep budaya, bahasa, dan seluruh aspek kehidupan itu. Ini saya mengajak kepada para pemuda khususnya di Al-Barokah hadirin. Nah, saya mencoba mengkaji, menghadirkan bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah ini dalam kitabnya. Kemudian saya bawa, dulu saya ketika ke Mesir, alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah dulu tahun 2013. Saya diberikan kesempatan untuk ikut sandwich program dari Atasan Pendidikan Mesir. Selama 6 bulan saya belajar di Ismailiyah di Universitas Qanat Suez di sana. Nah, ketika dulu saya dapat buku ini, kitab ini, saya beli di sana di Mesir langsung depan kampus Al-Azhar. Nah, karena saya tertarik. Ternyata Ibnu Taimiyah menulis tentang politik, Pak. Yang kita kenal Ibnu Taimiyah itu seorang ulama akidah, ulama syariah. Ternyata beliau concern juga dalam bidang politik. Nah, beliau menulis kitab ini, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i wa Ra'iyah, tentang siasah politik Islam, politik syar'i dalam memberikan kemaslahatan kepada pemimpin dan rakyat. Dalam kitab ini, Ibnu Taimiyah berbicara tentang konsep kenegaraan Islam, bagaimana Islam memberikan pandangan tentang ekonomi negara, dari mana negara Islam itu mendapatkan keuangan dan bagaimana mengurusnya, kemudian tentang hukum negara, termasuk dalam kitab ini beliau menulis ini tentang bagaimana pemimpin ideal di dalam Islam. Jadi tidak semua saya kaji Bapak Ibu semua, ini hanya salah satu bagian saja karena kebetulan tadi berkaitan dengan tugas kuliah saya. Nah, saya ambil satu bahasan saja tentang bagaimana idealnya, dan setidaknya hadirin ini sebagai bekal lah. Bentar lagi kan pemilu, Pak. Nih, sudah terlihat di jalan-jalan wajah-wajah tersenyum dari para caleg kita, Pak. Dan itu. Nah, minimal ini jadi bekal kepada kita harus sangat selektif hadirin memilih pemimpin-pemimpin kita. Karena kan pemimpin itu akan memberikan kebijakan, yang kebijakan-kebijakan itu jadi penentu kesejahteraan dan kemaslahatan kita. Bapak Ibu jangan salahkan pemimpin hari ini itu misalnya kurang memuaskan masyarakat, Pak. Bisa jadi karena itulah yang dipimpin oleh rakyat. Makanya kata Nabi di hadis riwayat Ad-Darimi, kama takunu yuwalla alaikum. Seperti itulah keadaan kalian, maka Allah akan hadirkan pemimpin-pemimpin kalian pun seperti itu. Hadirin Bapak Ibu semua, satu sisi mungkin kita ya sangat kecewa dengan kinerja pemimpin. Meskipun tidak semua ya hadirin, ada pemimpin-pemimpin yang sholih, yang baik, para pejabat yang baik. Nah, tapi ketika ada para pejabat-pejabat yang tidak baik, bisa jadi kata Nabi itu adalah gambaran rakyatnya. Makanya hadirin, bagi kita pribadi, biarkanlah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita bagaimana kita mensolihkan diri, keluarga, anak, masyarakat, sehingga nanti satu waktu akan terlahir pemimpin yang hebat, Pak. Nah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin memberikan pengantar ini, Mbak. Satu data dari Global Corruption Barometer tahun 2020, ternyata
Indonesia ini masih di tingkat ketiga dari 17 negara Asia dalam tingkat suap pelayanan publik tertinggi. Jadi alhamdulillah Bu, ranking katilu Indonesia. Tapi sayang korupsi tingkat ketiga ya. Itu. Ini masih di tingkat ketiga. Bahkan tahun 2022 tahun kemarin korupsi itu justru bukan menurun, bahkan meningkat hampir 50%-nya. 42,8%. Ini data dari Global Corruption Barometer. Ini negeri kita ini hari ini sedang krisis hadir, krisis keteladanan. Cimahi saja kan 3 kali pemimpinnya pesantren, Pak. Pesantren 3 kali pemimpin Cimahi. Ini kita ini sedang krisis keteladanan hadir. Bapak, anak-anak muda kita melihat ya akhirnya ya mohon maaf Bapak Ibu semua. Ketika politik kita seperti itu, akhirnya banyak anak-anak muda akhirnya acuh terhadap politik. Padahal politik itu penting sekali, Pak. Bagian dari aspek agama. Jangan anggap politik itu bukan bagian dari apa? Bagian dari agama, Bapak Ibu semua. Masjid itu harus bahas politik. Harus, Pak. Tapi bukan politik dalam artian Bapak Ibu semua mohon pilih anu bukan. Tapi politik dalam agama kita adalah politik inspiratif. Bagaimana Islam ini memberikan kecerdasan kepada masyarakat tadi supaya bisa mengurus negara dengan baik, Pak. Memilih pemimpin dengan baik, tadi mengurus ekonomi negara dengan baik. Islam itu punya pandangan itu. Ini yang harus digali Bapak Ibu semua. Kalau anak-anak kita sejak dini dia mengenal, Pak, ternyata Islam bahas tentang politik. Dia pelajari, Pak. Anak-anak kita yang memang cerdas dididik sejak dini bahas tentang itu, bagaimana mengurus negara dengan baik, menjadi pemimpin ideal di dalam Islam. Kira-kira nanti kalau dia ditakdirkan, Pak, di suatu waktu ketika dewasa, dia akan paham, Pak. Ketika dia jadi pemimpin, dia paham harus menjadi pemimpin seperti apa ketika dididik benar. Nah, Bapak Ibu semua, sampai ini saya baca dalam Detik News, survei Indonesia Political Opinion ini sampai kekecewaan publik pada pemerintah ini meningkat. Ini bukan menurun ya. Nah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, oleh karena itu, nah dalam kesempatan kali ini, lalu seperti apa pemimpin ideal itu di dalam Islam? Ini saya ambil perspektifnya Ibnu Taimiyah dalam kitabnya. Sebelum kita bahas tentang konsep pemimpinnya, kita kenalan dulu Pak Bu dengan Ibnu Taimiyah. Siapa Ibnu Taimiyah itu? Beliau nama lengkapnya Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam. Beliau dilahirkan di Haron tahun 661 Hijriah. Hari ini berapa Hijriah, Pak? 1444. Berarti kurang lebih berapa tahun yang lalu? 800 tahun yang lalu ulama sudah bahas politik hadirin. 800 tahun yang lalu kitabnya sampai kepada kita. Ini Masya Allah. Bapak Ibu semua, kira-kira berapa pahala amal jariah yang sampai kepada Ibnu Taimiyah? Berapa santri, berapa ulama, berapa asatid yang membaca kitab ini? Ini cuma salah satu karyanya saja dari Ibnu Taimiyah, dari ratusan karya. Bapak Ibu semua kalau main ke rumah saya, kebetulan dulu saya ketika masih pesantren, ada yang jual karya Ibnu Taimiyah murah sekali. Itu saya beli cuma 1 juta rupiah. Kitabnya Majmu'atul Fatawa, himpunan fatwa Ibnu Taimiyah. Itu Bapak Ibu kalau main ke rumah itu sampai 40 jilid, Pak. Satu jilidnya bisa sampai 300 halaman. Itu cuma salah satu karya di antara ratusan karya. Dia berbicara tentang logika, mantik, tasawuf, tentang fikih, usul fikih, tentang tafsir, tentang hadis. Makanya Ibnu Taimiyah bergelar Syekhul Islam. Ini seorang ulama. Ini seorang ulama yang puncak dalam bidang keilmuan aspek. Nah, ini luar biasa. Ibnu Taimiyah sudah mengkhatamkan Al-Quran sejak kecil. Dia hafal Al-Quran sejak kecil. Bahkan di usia 10 tahun Ibnu Taimiyah sudah mempelajari kitab Sibawayh dan usul fikih tafsir sejak usia 10 tahun. 10 tahun usia kelas berapa Bu sekarang? Ya, kelas 4 SD. Kelas 4 SD ini bayangkan sudah membahas kitab bahasa Sibawayh. Itu Sibawayh itu kitab puncak, Pak. Saya saja belum mempelajarinya hari ini. Yang saya dulu sastra Arab S1.
Saya ini belum sampai ke kitabnya Sibawi. Syukur saya belum sampai ke sana. Imam Ibnu Taimiyah usia 10 tahun dia sudah belajar usul fikih, sudah bahas tafsir, sudah bahas kitabnya Ibnu Sibawi. Ini cerdasnya Ibnu Taimiyah. Memang Bapak Ibu semua, ulama itu sudah terlihat Pak dari kecilnya. Kalau kecilnya dia baik ibadahnya, sholih, akhlaknya baik, Bapak Ibu semua saya sarankan, Bapak Ibu kalau punya anak atau cucu seperti itu jaga Pak. Bina terus, dekati agama. Yang sayangnya masyarakat hari ini kadang mohon maaf, ya ketika lihat anak itu cerdas Pak, pintar, tidak diarahkan terlebih dahulu kepada Quran, kepada hadis. Yang cerdas itu arahkan, karena nanti satu waktu bukan berarti tidak boleh mempelajari ilmu-ilmu selain dari itu, enggak Pak. Sains, sosial, teknologi tadi itu bagian dari Islam, tapi dalam Islam harus tahu tentang hierarki ilmu, pengetahuan. Saya di Gontor dibina Pak, dididik tentang islamisasi ilmu pengetahuan supaya umat Islam ini tahu hierarki ilmu pengetahuan yang baik itu seperti apa. Para ulama dahulu itu bukan hanya mereka faham syariat, tapi mereka itu ahli-ahli dalam sains, Pak. Mereka bukan hanya ilmuwan, tapi mereka itu adalah ilmu. Bukan hanya ulama, tapi termasuk ilmuwan. Nah ini yang harus dihadirkan hari ini pendidikan. Satu waktulah nanti saya akan share juga Pak, tentang materi tantangan pendidikan hari ini Bapak Ibu semua. Tantangan pendidikan umat Islam hari ini. Nah karya Imam Ibnu Taimiyah itu lebih mencapai dari 200 karya. Ini kata Imam Al-Dhahabi. Luar biasanya banyaknya berkahnya karya-karya Ibnu Taimiyah. Baik hadirin Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Nah, kita langsung masuk ke dalam kitab beliau. Saya cantumkan langsung saja hadirin, ini teks asli dari kitabnya. Jadi saya akan penggal-penggal saja hadirin, inti sari pemikiran dari Ibnu Taimiyah. Nah, kata Imam Ibnu Taimiyah, wajib bagi kita itu memilih pemimpin ideal. Bapak Ibu semua, nanti pemilu itu kita memilih pemimpin, hati-hati itu bagian dari agama dan itu akan ditanya oleh Allah Pak. Itu bagian dari agama kita. Ini sangat penting. Dalam Al-Quran ayat tentang pemimpin itu banyak sekali. Surat Al-Mumtahanah ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuh-musuhku orang yang jelek imannya, yang jelek akhlaknya, Pak, yang dia ahli maksiat. Aduwi wa aduwakum, janganlah kalian jadikan musuh kalian dan musuhku, kata Allah, aulia, jadi pemimpin. Itu lihat Pak, langsung Allah perintahkan secara langsung. Ini menunjukkan wajib bagi kita memilih pemimpin ideal. Karena kata Nabi ini dalam satu hadis, man waliya min amril muslimi syai'an, siapa yang diberikan amanah kepemimpinan oleh Allah, fawalla rajulan wa huwa yajidu man huwa aslah lil muslimin, kemudian ketika dia memimpin, dia melihat ternyata ada orang yang lebih layak untuk menjadi pemimpin, faqad khanallaha wa rasulah, maka ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Pemimpin itu harus diberikan kepada orang yang paling layak. Konteksnya Bapak Ibu semua, perkataan Ibnu Taimiyah ini sebenarnya bukan untuk kita Pak, tapi kepada para ulama. Kenapa? Karena dulu itu pemimpin itu dipilih itu bukan oleh masyarakat awam Pak, seperti halnya demokrasi hari ini. Dulu itu pemimpin itu dipilih oleh para ulama, seleksi Pak, selektif. Para ulama itu memilih siapa yang paling layak, termasuk pemilihannya Umar bin Abdul Aziz kan hadir. Itu selektif Pak, memilih pemimpin itu harus dilihat bagaimana kemampuannya dalam memimpin, kemampuan manajerialnya, dilihat bagaimana keilmuan ilmu syar'inya Bapak Ibu semua, bagaimana kemampuan politik itu dilihat, diseleksi. Ya. Makanya hadirin Bapak Ibu semua, kita kenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, atau pemimpin-pemimpin di dalam Islam. Itu jangan lihat bagaimana mereka jadi pemimpinnya, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi bisa menang perang salib, Muhammad Al-Fatih bisa mengalahkan Konstantinopel, tapi bagaimana pemimpin-pemimpin itu sudah dididik sejak dini Pak. Sudah dini mereka belajar syar'i dengan baik Pak, bahasa Arabnya dengan baik, tafsirnya Al-Qur'annya hafal. Mereka memahami ekonomi dan politik dengan baik, sehingga terlahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa.
Pemimpin itu tidak langsung, Pak. Seperti halnya Ramayana turun dari langit atau Gatot Kaca ya turun dari langit. Itu harus hasil dari pendidikan yang tidak sebentar. Nah, maka seorang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya kalau dia tahu ternyata ada pemimpin yang layak. Minggu yang lalu seberes kajian dari Muawanah, saya ngisi jam 9 di Antapani, Pak. Kebetulan di sana di kader-kader PKS. Saya sampaikan ini, Pak. Wah, ini jadi biar tahu gitu. Kader-kader dakwah ini saya sampaikan. Kader-kader dakwah PKS, saya harap harus khotam dulu bahas tentang politik Islam. Supaya tahu yang diperjuangkan itu apa. Seorang muslim itu yang diperjuangkan itu harus benar-benar Islam, bukan golongan, bukan kelompok, bukan partai, bukan ormas, tapi Islam itu benar-benar memperjuangkan Islam, para politik Islam itu. Nah, saya sampaikan termasuk ini. Nah ini khatiman, makanya di dalam syariat larangan meminta kepemimpinan itu gak boleh, Pak. Meminta pemimpin. Tapi konteksnya hari ini kan susah, Pak. Pemimpin hari ini bukan bagi meminta, kan malah mengajukan, Pak. Nah karena ini memang bagian dari darurat. Siapa saja memang dia memiliki kemampuan dan dia tahu ketika dia jadi pemimpin akan memberikan kemaslahatan. Ini konteksnya tentu dalam kondisi demokrasi hari ini. Maka tentu syariat memperkenankan. Bapak Ibu semua punya saudara yang dia teruji kejujurannya baik, solibat, dorong dia untuk jadi para pejabat-pejabat kita, jadi pemimpin-pemimpin kita. Karena memang sistemnya hari ini sudah seperti ini. Kalau umat Islam tidak mau mengusungkan kader-kadernya yang solih, yang baik keilmuannya, nah maka rusak juga negara ini. Bukan hanya negara yang rusak, tapi kan kehidupan kita, pendidikan, politik, ekonomi kita rusak. Lihat hadirin Bapak Ibu semua, ketika para pemimpin kita tidak menggunakan cara pandang Islam, jangan heran kalau misalnya ekonomi yang dihidupkan di negara ini jauh dari nilai-nilai Islam, Pak. Praktik-praktik ribawi, mau berapa triliun pinjam uang negara, ya dianggap lumrah saja karena sistem ekonomi dunia sudah seperti itu. Padahal kan dalam Islam tegas, Pak, riba itu bagian dari dosa besar, Bapak Ibu semua. Itu kan dari pemimpin. Nah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya hanya sederhana sekali dari Ibnu Taimiyah itu. Hanya dua, Pak, memberikan kriteria pemimpin ideal itu. Pertama, al-quwah. Ini teks ini saya simpulkan sederhana seperti ini, Pak. Pemimpin ideal di dalam Islam itu pertama, dia harus memiliki al-quwah. Quwah itu apa? Tafsiran beliau pertama ilmu. Nah, ilmu ini bukan hanya ilmu syar'i, tapi tadi ilmu manajerial. Bagaimana memimpin, ilmu terkait dengan kondisi ekonomi, kondisi politik itu harus, Pak. Idealnya seperti itu, pemimpin itu. Meskipun kan nanti diharapkannya ada orang yang jago ilmu ekonomi politiknya, ilmu syar'inya kurang bagus, Pak. Ada yang ilmu syar'inya bagus, tapi yang kemampuan manajerialnya kurang. Ada kan Pak orang seperti itu? Ada yang manajerialnya bagus, tapi ya ahli maksiat ada. Ada yang seperti itu, tukang korupsi kan ada begitu. Idealnya dalam Islam itu seperti itu. Seluruh ilmu dia mampu. Nah, yang kedua, dia punya sifat keadilan. Keadilan ini dalam Islam itu berbeda dengan keadilan di Barat. Kalau keadilan di Barat itu antara dirinya dengan orang lain, bagaimana dia adil kepada. Tapi kalau di dalam Islam, keadilan itu jangankan kepada orang lain. Seorang muslim itu dia harus adil terhadap Allah, terhadap Nabi, terhadap masyarakat, bahkan dia harus adil terhadap dirinya sendiri. Makanya seorang muslim yang dia, Pak, baik kepada masyarakat, tapi dirinya rusak, Pak. Dia ibadahnya jelek, Pak. Pengabdiannya kepada Allah buruk, dia hakikatnya tidak adil. Jadi meskipun dia adil kepada masyarakat, tapi dia tidak ahli ibadah. Jadi kalau ada pejabat, Pak, dia bagus kinerjanya, tapi dia jelek sholat jamaahnya, hakikatnya dia tidak adil. Ini makna adil dalam Islam itu begitu luas. Ini tidak sesederhana makna adil dalam bahasa kita atau dalam perspektif Barat. Yang kedua, kata Ibnu Taimiyah, itu adalah amanah. Dia punya kekuatan keilmuan yang baik,
kemudian dia punya sikap keadilan. Tadi apa? Keadilan itu maknanya bukan yang orang, tapi kepada diri sendiri. Dia menempatkan diri sendiri dengan baik. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu apa? Khosyah. Pemimpin-pemimpin Islam yang dipilih itu adalah orang-orang yang harus teruji rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang takut kepada Allah, hadirin, jangankan miliaran, triliunan, Pak. Sepeser saja itu jadi tanggung jawab besar. Lihat Umar bin Abdul Aziz, hadirin Bapak Ibu semua. Saya baca dalam buku ketika beliau dipilih jadi khalifah, sampaikan disebut khalifah kelima. Ketika dijadikan khalifah, Umar bin Abdul Aziz itu nangis 3 hari gak mau keluar rumah. Ketika dijadikan pemimpin, karena begitu takutnya kepada Allah. Karena pemimpin itu kan besar, Pak. Amanahnya bukan 1 orang 2 orang, kan jutaan orang. Tiap jalan yang bolong itu jadi tanggung jawab pemimpin, Pak. Sampai kata Umar bin Khattab, kalau ada unta yang terjatuh karena jalan yang berlubang, maka itu tanggung jawab pemimpin nanti di hari kiamat. 1 bulan, unta saja yang jatuh, kata Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika jadikan khalifah nangis 3 hari gak mau keluar rumah, menolak diberikan kepemimpinan itu. Itu kan jauh beda kalau nanti ketika pemilihan presiden di kita pesta pora dan itu ya pesta, wah kan merayakan kepemimpinan itu ya. Satu sisi jadi wujud syukur kita apa. Saya punya teladan di kota Bandung dulu ya, punya Pak Odedi, Masya Allah. Ketika terpilih sujud syukur semua staf itu luar biasa. Bukan saya berarti Bapak Ibu semua dukung PKS, enggak Pak. Saya gak ada afiliasi dengan partai apapun. Selama dari hari ini susah Pak kalau cari partai pun ya, tapi seminimal-minimalnya ya partai Islam apapun lah. Kalau kita punya kader Bapak Ibu semua ya, meskipun mungkin bukan di partai Islam, tapi kita tahu tadi keilmuannya, kemampuannya itu tidak jadi masalah karena kita mengambil maslahat. Dan itu kemaslahatannya selama dia muslim. Nanti kita lihat kriteria yang lain, kata Ibnu Taimiyah. Nah ini rasa takut. Ketika seorang pemimpin itu punya rasa takut kepada Allah, dia akan berhati-hati dalam memimpin. Maka ketika berhati-hati, ekonomi akan baik, Pak. Pendidikan akan baik, politik akan baik. Makanya di zaman Umar bin Abdul Aziz, Bapak Ibu semua, beliau hanya berapa tahun, 2 tahun lebih Pak menjabat jadi pemimpin. Presiden kita berapa Pak? 5 tahun kan? Presiden kita Umar bin Abdul Aziz itu cuma 2 tahun. Tapi saking sejahteranya, saya pernah baca satu artikel itu, Umar bin Abdul Aziz, saking sejahteranya di zaman Umar bin Abdul Aziz itu diumumkan kepada masyarakat siapa saja yang ingin berhaji, para pemuda yang belum menikah datang ke Baitul Mal, dibiayai oleh Baitul Mal. Itu saking sejahteranya seperti itu Pak. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Kan luar biasa ya, Bapak Ibu yang mungkin belum sempat berhaji, tinggal daftar KRT Pak. Minggu depan berangkat. Kan itu luar biasa deh. Dulu tanah Arab tandus Pak. Negeri kita hari ini Bapak Ibu semua, kurang apa coba sumber daya alam kita? Tapi apakah kekayaan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat kita? Apa yang salah Pak? Padahal kurang apa negeri kita secara sumber daya alam? Kaya negeri, seharusnya sejahtera. Karena mungkin itu hadir, Allah belum hadirkan kesolihan untuk Indonesia. Ketika kesolihan itu hadir pasti berkah Pak. Begitu kan janji Allah dalam Al-Quran, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Kalaulah satu penduduk negeri itu, kata Allah, beriman kepada Allah, takwa, takut kepada Allah, berhati-hati, amanah, jujur. Apa kata Allah? Pasti Allah akan hadirkan keberkahan hidup dari langit dan bumi. Hujan jadi berkah, tumbuhan yang tumbuh jadi berkah, jadi kesejahteraan. Kalau benar satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, ini di Fatiman saya bacakan ya teksnya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Wal quwwa fil hukmi bainan nas tarji'u ilal ilmi bil adli alladzi dalla 'alaihi kitab was sunnah. Kekuatan yang dimaksud itu adalah kekuatan dalam memberikan kebijakan kepada masyarakat, ilan nas. Kekuatan dia punya berdasarkan apa?
kebijakan itu pertama harus berdasarkan ilmu, yang kedua harus berdasarkan keadilan. Ketika pemimpin memberikan kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, pendidikannya tanpa didasari dengan ilmu tadi, Bang, pasti, apalagi kalau sistemnya bukan sistem Islam, pasti pendidikan kita jauh dari nilai-nilai Islam. Ekonomi kita, politik kita, budaya kita pasti jauh dari nilai-nilai Islam, karena tidak punya kekuatan ini, kata Ibnu Taimiyah. Wa ilal qudrati ala tanfidil ahkam wal amanah tarji'u ila khasyatillah, dan amanah itu kembali kepada makna dia harus punya rasa takut kepada Allah, wa alla yashtariya bi ayati thamanan qalila, agar ia, ketika orang punya rasa takut kepada Allah, kata Ibnu Taimiyah, supaya dia tidak menjual ayat-ayat Allah dengan murah, karena punya rasa takut. Agama bukan dijadikan alat politik, tapi agama dijadikan cara pandang dalam berpolitik. Ini, Pak, ketika dia benar ilmunya. Nah, hari ini kan agama itu hanya dijadikan alat, Pak, alat penarik suara. Banyak para pemimpin kita mendekati pemilu mendadak nganggik tiup, Pak. Dia mendadak pakai sorban, bahkan yang kafirnya sendiri mendadak pakai sorban, pakai peci. Jadi agama itu hanya sebatas ya simbol, atribut pakaian semata. Padahal Bapak Ibu semua, saya dinasihati oleh guru kami dari Gontor, Pak, putranya Imam Az-Zarkashi, Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Beliau jadi rektor, kebetulan semester kemarin saya dibimbing beliau di mata kuliah Islamisasi Pengetahuan. Saya dulu bahas tentang Islamisasi ilmu psikologi, Pak. Saya bahas tentang teorinya Sigmund Freud tentang psikoseksual. Nah, beliau memberikan nasihat. Kira-kira menurut kalian Islam itu apa? Ya, kata teman-teman, Islam itu ya agama, Prof. Kata beliau, nah ini salahnya. Islam itu peradaban. Peradaban. Andaikan Bapak Ibu semua masuk WC saja, yang remeh itu diatur oleh agama kita, Pak. Apalagi masalah yang penting, ekonomi, politik, itu penting, sangat penting sekali. Pasti diatur oleh agama kita. Tidak, mustahil tidak diatur. Nah, ini Islam itu harus jadi peradaban, cara pandang hidup kita, Pak. Nah, ini kami dididik di Gontor. Dulu saya 6 bulan itu intensif ikut program kaderisasi ulama Gontor, Pak. Dan memang satu-satunya kampus di Indonesia yang punya program intensif selama 6 bulan asrama. Kami belajar tentang problem-problem umat Islam hari ini, termasuk dalam problem politik, pendidikan, dalam ilmu pengetahuan. Nah, nanti satu waktu lah kapan saya share tentang problem ilmu pengetahuan hari ini yang begitu syarat dengan konsep-konsep teori-teori barat yang bertentangan dengan Islam. Nah, satu waktu nanti insya Allah. Baik, hadirin Bapak Ibu semuanya, Allah, apa fungsinya kepemimpinan itu? Kata Ibnu Taimiyah, pertama, tegaknya agama dan beresnya urusan dunia. Itu sederhana, Pak. Pemimpin kita baik, pemimpin kita solid, pemimpin kita tadi berkualitas, maka pertama, kita akan melaksanakan agama di dunia ini dengan baik, di negara ini dengan baik, menempatkan agama dengan baik. Yang kedua, urusan-urusan dunia pasti beres, Pak, kalau pemimpin kita baik. Nih, makanya kata Ibnu Taimiyah, fal maksud al-wajibil wilayat islahu dinil khalq. Adanya kewajiban dalam memilih pemimpin itu untuk apa? Untuk memperbaiki agama kita. Makanya jangan salah nanti memilih pemimpin, karena nanti pemimpin itu yang memberikan kebijakan tentang bagaimana keberagamaan kita ini terjalin dengan baik ketika di agama kita. Islam tidak menafikan agama lain, Pak. Dalam masalah akidah, prinsip Islam benar, agama lain tidak benar. Tapi bukan berarti Islam itu tidak toleran kepada agama lain. Sangat-sangat toleran. Sejarah Pak jadi saksi bagaimana tolerannya negara-negara Islam dahulu kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Lihat Nabi SAW ketika menduduki Madinah. Apakah orang-orang Yahudi diusir, Pak? Enggak. Nabi mempersilahkan, silahkan ketika mereka tidak mau masuk Islam, berada di dalam negara Islam, kepemimpinan Islam, mereka memilih agama Yahudi, silahkan, bahkan tidak diganggu. Lihat bagaimana praktik peperangan di dalam Islam.
Seorang berperang di dalam Islam, memerangi satu wilayah kaum orang-orang kafir, gak boleh orang-orang Islam itu, tentara-tentara Islam itu merusak gereja-gereja. Lihat bagaimana tolerannya. Meskipun menguasai, tidak boleh umat Islam itu membunuh anak-anak, membunuh para ibu, perempuan. Tidak boleh, Pak. Dirusak atribut-atribut keagamaan itu gak boleh. Lihat Islam begitu tolerannya. Karena Islam itu memberikan kemaslahatan bukan hanya untuk umat Islam, tapi bahkan kemaslahatan untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka rahmatan illa lil alamin. Jadi rahmat untuk alam semesta. Bukan ketika Islam itu diberlakukan kepada satu negara, bukan hanya umat Islam yang mendapatkan maslahat kesejahteraan, tapi bahkan orang-orang non-muslim sekalipun, orang-orang kafir sekalipun akan mendapatkan maslahat, kebaikan dari Islam itu sendiri. Nah, ya tapi itulah sayangnya tidak mudah nih untuk menghadirkan pemimpin seperti itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu semua, fungsi kepemimpinan itu kata Ibnu Taimiyah mendistribusikan harta dengan baik. Dari zakat dulu sebenarnya di dalam Islam gak ada pajak itu gak ada. Kita kan akhirnya dibebani hari ini kena kudu bayar zakat, bayar pajak deh ya. Ini para pengusaha Pak Haji bayarnya 2 kali, harus bayar zakat ongkohnya, pajak ongkoh kan itu. Sebenarnya dalam Islam itu gak ada sebenarnya pajak itu. Meskipun secara hukum kata Yusuf Al-Qaradawi, ya pajak itu kalau memang dibutuhkan oleh satu negara karena kurang untuk fasilitas umum, ya itu boleh. Yang jadi masalah ketika pajak diambil, didistribusikannya benar atau tidak. Nah ini jadi masalahnya. Yang jadi masalahnya itu gak jadi masalah dalam syariat kita itu pajak, membayar pajak itu bagian dari ibadah, bagian dari ibadah. Saya rutin mengisi kajian di kantor pajak di Kabupaten Bandung. Saya sampaikan, kan ada kekhawatiran bahwa ya pajak itu tidak banyak. Ulama-ulama kontemporer membolehkan pajak itu bagian dari ibadah. Yang jadi masalah nah ini peruntukan pajak ketika diambil kemudian didistribusikan jadi fasilitas umum, kesejahteraan masyarakat, nanti kan masuk di lini pendidikan, lini keagamaan, di lini infrastruktur, Pak. Ini harus benar. Nah, pemimpin dipilih itu tadi, memilih pemimpin yang baik itu supaya mendistribusikan harta dengan baik sampai kepada orang-orang yang berhak. Yang sayangnya ya hari ini kita saksikan bagaimana sandiwara dari para pemimpin, ya harta itu yang berkeliling itu di para pemimpin. Nih, apalagi ya hari ini begitu tunjangannya luar biasa, Pak. Kita punya contoh teladan sebenarnya, jangankan jauh di zaman Nabi, hadirin Bapak Ibu semua, kalau baca bagaimana tokoh-tokoh politik Islam di awal kemerdekaan, Pak. Muhammad Nasir ya, wah luar biasa, Pak. Muhammad Nasir itu saya baca biografinya, beliau jadi Perdana Menteri, Pak. Tapi jas itu bekas tambalan. Beliau dikasih inventaris dulu mobil sedan mewah. Tapi saya baca biografinya, ke kantor dulu itu dia pakai sepeda rutin. Ini punya tokoh luar biasa, Pak. Ini Muhammad Nasir. Sebenarnya jangankan ya jauh, sebenarnya kita punya tokoh-tokoh yang punya teladan yang baik, begitu sederhana hidup itu. Bukan berarti tidak boleh kaya, enggak. Para pejabat kita bukan tidak boleh kaya, tidak, Pak. Selama kekayaan itu diambil dengan hak, dengan benar, dan dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan harta yang berhaknya, enggak masalah, Pak. Para pejabat kaya selama dia mendapatkan kekayaan itu dengan baik. Tapi kan kadang ya itu para pejabat kita gaji 3 juta, 2 tahun dapat 10 miliar kan pembacaran. Ya, dari kasus-kasus kan ramai kayak gitu. Itu gimana caranya? Nah, itu. Nah, jadi masalah kan itu. Yang kedua, ketika pemimpin itu baik, kata Ibnu Taimiyah adalah wa uqubatil mu'tadin. Para pemimpin-pemimpin itu berfungsi untuk menghukum pelaku kejahatan, kriminalitas, supaya tidak tebang pilih. Ya, kalau misalnya orang kaya kadang susah tumpul hukum itu, Pak. Hukum itu tumpul ke atas tapi begitu runcing tajam ke bawah. Orang-orang kecil begitu cepat ketika diberlakukan hukum. Tapi ketika orang-orang atas, berapa kasus di negeri kita kan
para putra pejabat baru viral, baru diberlakukan hukum. Belum viral ya belum aja, didimin aja hukum itu. Nah, kalau pemimpin yang baik tidak akan tebang pilih. Bahkan Nabi sampai bersumpah, demi Allah kata Nabi, andaikan Fatimah putriku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangan putriku. Nabi juga luar biasa, Pak. Nah, seorang pemimpin muslim dia akan punya prinsip seperti itu. Siapa saja tidak akan tebang pilih. Istrinya, anaknya, saudaranya yang melakukan kejahatan diberlakukan hukum itu. Karena tanggung jawabnya dengan Allah. Ketika hukum itu tidak diberlakukan, maka dia nanti akan mempertanggungjawabkan hukum itu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu subhanahu wa taala, kata Ibnu Taimiyah, kalau kepemimpinan itu hari ini, Mbak, lihat perspektif masyarakat ketika mencalonkan jadi calon-calon pemimpin pejabat, biasanya niatnya ingin mendapat apa? Duit itu. Biasanya punya apa? Ya kita husnudzon lah, Pak. Pemimpin-pemimpin muslim yang mungkin ingin memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Jadi saya punya teman dia calon dari Partai Demokrat atau Nasdem. Kemarin ngobrol ke saya, Nana minta nasihatnya lah. Saya mau dakwah dalam politik. Nah, saya senyum saja itu. Ya kalau sama-sama di pesantren kan saya ya. Didoakan lah pasti kata saya. Cuman ya banyak-banyak mengaji diri. Tidak mudah di ya perhelatan politik hari ini benar-benar bersih itu tidak mudah. Katanya. Harus banyak-banyak munajat, banyak-banyak ngaji diri, gitu, banyak-banyak muhasabah. Nah, ini nasihat saya cuma seperti itu. Kalau memang benar ingin tahu, dia tahu pahalanya besar sekali. Para pemimpin kita kalau benar dia memperlakukan kepemimpinan, pahalanya besar. Makanya kata Imam Ahmad, Bapak Ibu semua, kata beliau, kalau ada satu doa yang Allah berikan dan doa itu pasti diijabah oleh Allah, maka aku akan berikan doa itu kepada para pemimpinku. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ini muridnya Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama yang hafal 1 juta hadis. Nah, Bapak Ibu semua, makanya jangan berhenti, Pak. Dari sekarang itu banyak-banyak doa. Dan ini doa yang gak boleh dilewatkan bagi kita. Doa apa? Untuk pemimpin. Ya Allah, berikan pejabat-pejabat yang soleh, yang baik, yang amanah, yang jujur. Ya jangan Indonesia, Cimahi aja misalnya. Kota Bandung, berikan, ya Allah berikan amanah yang terbaik itu. Kira-kira Bapak Ibu suka, Pak, doa untuk pemimpin, Pak? Nah, itu doa yang penting kata Imam Ahmad itu, hadirin. Nah, minimal kan kita gak banyak bisa berkontribusi. Orang yang beriman itu punya senjata doa. Jangan remehkan doa. Minimal banyak-banyak doa. Kuatkan doa. Doa kita untuk pemimpin-pemimpin kita. Ya. Nah, kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau kepemimpinan itu hanya untuk jadi alat mendapatkan jabatan dan harta, apa bedanya dengan Qarun dan Fir'aun? Itu kan Ibnu Taimiyah. Ini para pemimpin, lihat. Kalau dia ingin menambah jabatannya lebih tinggi, ingin menambah hartanya lebih banyak, apa bedanya dengan Firaun? Kata beliau, wa ghayatu muridi riyasah, tujuan kepemimpinan yang diharapkan itu ar-riyasah, tadi jabatan, an yakuna ka Firaun. Apa bedanya dengan Firaun? Wa jami'il mal, kalau tujuan ar-riyasah kepemimpinan itu adalah jami'il mal, mengumpulkan harta, an yakuna ka Qarun. Apa bedanya dengan Qarun? Wa qad bayyana Allah Ta'ala, makanya Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang Fir'aun dan Qarun. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim kanu hum asyaddu minhum quwwatan wa athara. Allah berfirman dalam Al-Quran, apakah kalian tidak berjalan di bumi ini dan melihat bagaimana akibat orang-orang yang dulu dia punya kekuatan yang paling hebat, dia punya pengaruh yang paling hebat. Siapa punya kekuatan yang paling hebat? Qarun. Siapa yang punya pengaruh yang paling hebat? Fir'aun. Fa'akhadahumullahu bidzunubihim, Allah siksa mereka karena dosa-dosa mereka. Qarun yang punya harta yang paling banyak, kiranya gak ada yang lebih banyak hartanya daripada Qarun, saja disiksa oleh Allah. Fir'aun yang jabatannya paling tinggi, Pak, yang paling tinggi, pengaruhnya paling hebat, itu disiksa oleh Allah karena dosanya. Kok mau di jabatan dia ada belum Fir'aun? Gitu. Apalagi jabatan yang di bawah Fir'aun, apalagi kekayaannya yang di bawah cuma Fir'aun. Ya 10M, 1 triliun kecil dibandingkan Fir'aun, Pak.
Firaun, Bapak Ibu semua kalau main ke Mesir, saya dulu main ke Mathaf Tahrir namanya, museum Firaun, Pak. Museum Ramses kedua kan itu. Masih ada Pak, jasadnya itu masih ada. Kecil Pak. Jasadnya enggak lebih tinggi Pak, ditekel. Itu perabotannya semuanya. Bapak Ibu kalau main ke Mesir, main ke Mathaf Tahrir namanya, jadi Museum At-Tahrir di Jalan At-Tahrir. Itu semua perabotannya dari emas Pak. Itu kereta kudanya dari emas coba Pak. Siapa pejabat hari ini yang seperti itu? Nggak ada. Firaun yang pengaruhnya bahasa Arab itu disiksa oleh Allah kalau dia bermaksiat kepada Allah. Kok mau di pejabat yang di bawah itu? Nggak ada pengaruhnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini tiba-tibanya. Nah oleh karena itu memilih pemimpin itu mesti berdasarkan kualitas agama. Ini sebagai penutup saja Pak. Saya khawatir terlalu siang ya. Nah. Di beberapa artikel, mohon maaf, saya baca ada tulisan seorang dosen di jurnal studi keislaman yang membolehkan memilih pemimpin kafir. Dia menyandarkan pendapatnya kata Ibnu Taimiyah, katanya. Jadi di jurnal, bayangkan kalau dibaca oleh mahasiswa kita yang muslim kan, ini boleh Ibnu Taimiyah berpendapat boleh memilih pemimpin kafir. Dalilnya apa? Kata Ibnu Taimiyah katanya lebih baik dipimpin oleh pemimpin kafir yang adil daripada dipimpin pemimpin muslim yang zalim. Kira-kira menurut ibu-ibu dan bapak semua, ayah pemimpin muslim zalim Pak, tukang korupsi, ayah kafir jujur, mending mana? Jadi kata ibu-ibu yang muslim atau jujur ya, muslim tidak kafir. Nah ini katanya, nah ini jadi dalil bahwa boleh memilih pemimpin. Nah benar tidak Ibnu Taimiyah mengatakan itu? Ini kalau orang yang gak kejeli, agak kritis. Nah, ini pasti terkecoh dengan pendapat ini. Orang-orang liberal kan gitu Pak. Ya kafir nggak apa-apa. Nah, ini redaksi aslinya saya cantumkan. Memang Ibnu Taimiyah berbicara itu, tapi konteksnya negara. Negara yang adil itu kala kafir itu Allah akan tegakkan negara itu. Nah, negara. Tapi konteksnya itu negara. Tapi kalau negara itu zalim, meskipun muslim, Allah tidak akan tegakkan negara itu. Jadi rusak, carut marut kondisinya. Nah konteksnya itu dunia. Apa bantahannya? Yang pertama, konteks perkataan Ibnu Taimiyah ini, konteks keadilan ini dalam arti duniawi. Jadi lihat negara-negara baju ya, Bapak Ibu semua, ya meskipun mereka bukan muslim Pak, tapi mereka menerapkan negaranya dengan baik. Itu sejahtera. Itu kita lihat Pak, lihat negara-negara yang baik, sistem ekonominya, sistem politiknya, itu ya kita akui, dia sejahtera. Tapi dari sisi duniawi, di balik itu semua, moralitasnya pasti rusak Pak, tetap. Gak pakai Islam, moralitasnya rusak. Bapak Ibu semua lihat, negara-negara barat hari ini, itu rusak Pak. Narkobanya tingkat tingginya luar biasa, tingkat bunuh dirinya tinggi sekali Pak. Apalagi belum gelora child free, bebas anak. Hari ini tingkat kelahiran di barat itu semua turun drastis Pak. Makanya ada penelitian tahun 2050 kemungkinan umat Islam itu akan lebih banyak daripada umat-umat yang lain. Karena umat Islam resep Pak, nggak ada malukuta anak. Jadi orang-orang barat itu kan child free. Pemuda-pemudi di barat itu hari ini mereka gak mau punya anak Pak. Jadi beban anak itu. Ini itu. Makanya di Singapura itu setiap kelahiran satu anak itu dibiayai oleh pemerintah itu sampai ratusan juta Pak. Itu satu biaya, karena memang pemuda-pemudi di sana itu sudah gak mau punya anak. Mereka sibuk dengan karir mereka, dianggap anak itu jadi beban. Nah makanya satu sisi mungkin secara teknologi Pak, politik ekonomi bagus, tapi dibalik itu semua moralitas rusak. Keluarga rusak, pasti Pak. Keluarga itu rusak. Lihat bagaimana kondisi sosial seorang anak kepada ayah di barat itu rusak. Bagaimana LGBT begitu marak di barat Bapak Ibu semua. Nah, konteksnya duniawi, ya dunia beres, tapi di balik itu moralitas pasti rusak. Kondisi keluarga pasti rusak kalau nggak pakai Islam. Nah, yang kedua, Ibnu Taimiyah justru mengatakan keadilan tertinggi itu tauhid. Maka bukan jadi dalih boleh memilih pemimpin kafir, bukan. Ibnu Taimiyah ingin hanya menekankan keadilan itu sangat penting untuk mengurus duniawi, tapi bukan berarti menghilangkan keadilan tertinggi, yaitu beriman kepada Allah. Tauhid itu aspek yang paling penting.
Makanya tadi tujuan dalam kepemimpinan itu Islamuddinil khalq, untuk menegakkan agama Allah. Masa untuk menegakkan agama Allah kemudian boleh pemimpin kafir? Orang kafir pasti tidak akan memberikan perhatian yang besar kepada Islam. Gak akan mungkin. Bahkan mungkin, Pak. Ya paling gak jauh sama Belanda dulu. Masjid boleh, kan itu. Silakan beribadah dengan baik. Tapi kan dulu Quran tidak boleh diterjemahkan. Umat Islam supaya buta terhadap agamanya. Gak boleh Islam ikut ke politik, gak boleh Islam memberikan cara pandang kepada kebijakan pendidikan ekonomi. Ya cukup aja Islam itu di masjid. Padahal kan Islam tidak seperti itu. Nah ini hadirin khatiman ya. Nah ini jadi bantahannya keliru. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan itu. Jadi kalau nanti ada, ini boleh kata Ibnu Taimiyah, enggak. Itu gak baca dengan baik, itu dipotong perkataan Ibnu Taimiyahnya. Jadi gak baca konteksnya secara keseluruhan. Justru keadilan tertinggi itu adalah tauhid kepada agama Allah. Baik hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah. Nah oleh karena itu ini sebagai kesimpulannya ya. Saya tadi relevansinya dengan kriteria calon pemimpin agak terlalu panjang lah. Nah ini kesimpulannya kata Ibnu Taimiyah, pemimpin ideal di dalam Islam itu maka pertama ya tauhid tetap Bapak Ibu semua tetap prioritaskan nanti ketika memilih dalam pemilu calon apapun ya legislatif kita tetap muslim itu yang pertama ya. Nah tentu idealnya bukan hanya seorang muslim. Bapak Ibu semua sudah membaca rekam jejaknya bagaimana secara akademik di mana dia belajar, kepada siapa belajar, bagaimana rekam jejaknya dalam sosialnya itu dipelajari. Pak itu penting untuk mempelajari kriteria nanti calonnya. Nah, kuat mulai dari ilmu, keadilan, dan yang ketiga adalah amanah. Bapak Ibu semua, kalau misalnya 5 tahun, 10 tahun ke depan, pemimpin-pemimpin kita itu adalah orang-orang yang bertauhid, ilmunya keren, syariahnya paham dengan baik, bagaimana ilmu-ilmu modernnya tentang ekonomi, politik, kebijakan-kebijakan manajerialnya baik, dia punya sifat keadilan, dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kira-kiranya negara ini kalau dipimpin oleh pemimpin-pemimpin seperti ini. Nah, namun tadi Bapak Ibu semua, untuk melahirkan pemimpin seperti ini itu dari masyarakat. Bukan dari pemilu, Pak, bukan. Pemilu itu adalah akibat dari bagaimana masyarakat menjalani kehidupan. Maka saya pesan, kita tidak banyak bisa berkontribusi terhadap kondisi politik kita. Yang paling bisa besar memberikan kontribusi itu adalah mulai dari keluarga kita. Didik anak-anak kita agama dengan baik. Kenalkan anak-anak kita, cucu kita supaya mereka mengenal Allah dengan baik. Supaya nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan lahir generasi-generasi yang mereka mengenal Allah. Nah, mengenal Islam dengan baik. Hanya itu mungkin Bapak Ibu semua yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan konsep kepemimpinan ideal di dalam Islam berarti manusia. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin zat yang saya sampaikan. Silakan. Ya. Baik hadirin Bapak Ibu semua, mungkin karena sudah pukul 6 pula kita tutup saja untuk bahasan kajian ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi ikhtiar kecil bagi kita semua. Peradaban ini berawal dari masjid, bisa memberikan ya, cara pandang, jadi keberkahan ilmu dan amal untuk kita semua insya Allah. Kita tutup bersama-sama hadirin Bapak Ibu semua dengan menundukkan hati kita berdoa kepada Allah dalam kesempatan kali ini hadirin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri wa nas'aluka 'azimata rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang kuat bertekad untuk taat kepada dirimu ya Allah.
Ya Allah, wahai Rabb kami, jadikanlah kami hamba-hamba yang baik dalam beribadah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang baik dalam bersyukur atas nikmat yang Kau berikan, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, hadirkan kepada kami semua ketakwaan, ya Allah. Pimpin kami dalam hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, jaga kami, kesucian diri kami agar kami terhindar dari maksiat dan dosa, ya Allah. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Ghaffar, ya Ghafur, kami pernah berbuat maksiat, ya Allah. Kami pernah berbuat dosa. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Tutup aib-aib kami. Jangan Kau turunkan dosa-dosa kami ini kepada anak-anak kami, ya Allah. Tutup dosa-dosa kami agar anak-anak kami tidak mengetahuinya, ya Allah. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, wahai Rabb kami, jadikanlah putra-putri kami menjadi generasi-generasi yang saleh, ya Allah. Jadikanlah mereka kelak menjadi pemimpin-pemimpin, imam-imam yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, wahai Rabb kami, lindungi generasi-generasi kami di 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, wahai Rabb kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hanya itu mungkin hari ini Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.